Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi SMK Asalam Durenan Trenggalek kelas 10 untuk semua jurusan semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Pada pertemuan kedua ini masih dengan saya Rudi Agus Salim dalam mata pelajaran seni budaya. Baiklah siswa-siswi SMK Asalam kelas 10 untuk semua jurusan. Kalau kemarin kita sudah belajar konsep seni dan budaya, dan pada pertemuan kedua ini kita akan belajar yaitu aspek-aspek seni. Sebagai sebuah hasil pemikiran manusia, seni memiliki aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebagai berikut. Aspek itu adalah A. Aspek fisik, B. Aspek isi, C. Aspek estetika, D. Aspek nilai. Yang pertama adalah aspek fisik, didasarkan pada bentuk atau wujud. Karya seni dilihat dari aspek fisiknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah segala bentuk yang memiliki keindahan. Adapun berikutnya terdiri dari dua bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah bangun Masjid Demak. Kalau dia dalam berbentuk gambar, mohon maaf agak belibet. Kalau dia berbentuk sebuah gambar, maka dia adalah 2 dimensi, memiliki panjang dan lebar saja. Tetapi dalam wujud aslinya, Masjid Demak ini adalah sebuah karya yang berbentuk 3 dimensi karena memiliki ketebalan. Berikutnya adalah sebuah kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah karya seni 2 dimensi. Dengan seiring perkembangan zaman, kaligrafi tidak hanya ditulis atau dibuat dalam sebuah bidang datar saja, tetapi seiring dengan waktu yang terus berjalan, kaligrafi semakin berkembang, dibumbui dengan berbagai ornamen di sekitarnya sehingga akan menambah estetikanya, dan ditulis kaligrafi itu dalam berbagai bahan. Berikutnya adalah karya seni. Dia adalah berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kembali saya jelaskan, kalau dia berbentuk foto saja, dia adalah karya seni yang berbentuk 2 dimensi. Tetapi dalam wujudnya adalah karya seni 3 dimensi. Berikutnya ini adalah gambar persiapan dalam membangun sebuah masjid. Ya, gambar ini disiapkan sebelum masjid itu dibangun. Seiring dengan perkembangan waktu juga, bentuk masjid yang ada di Indonesia juga semakin berkembang. Tentunya harapan kita terus menuju yang lebih baik. Kalau dulu memang hanya limas, tetapi sekarang lebih berkembang lagi. Ada kubahnya juga berbentuk masjid yang minimalis. Baiklah siswa-siswi SMK Asalam kelas 10. Adapun aspek berikutnya yaitu B. Aspek isi. Menurut aspek ini, karya seni terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah gagasan. Lahirnya karya seni diawali oleh sebuah gagasan atau ide hasil pemikiran manusia. Gagasan dapat dilatar belakangi oleh berbagai macam hal yang dimiliki oleh seseorang. Seperti halnya dalam masyarakat Indonesia yang identik sekali dengan musyawarah untuk mengumpulkan gagasan, ide, bagaimana untuk bersama-sama menciptakan sebuah karya. Baiklah, berikutnya aspek isi. Yang kedua komponennya yaitu wujud. Gagasan tidak akan diketahui tanpa adanya wujud nyata dari gagasan tersebut. Karya seni selalu memiliki wujudnya yang merupakan hasil penuangan ide, gagasan, dan kreativitas. Ide gagasan yang terbangun oleh masyarakat Indonesia yang identik dengan musyawarah diwujudkan dalam sebuah bentuk. Satu, Masjid Demak itu tadi ada
rumah panggung terbuat dari kayu, ada kaligrafi yang dibubuhi dengan berbagai ornamen pemanis, kemudian gambar yang disiapkan dalam rangka membangun masjid dengan artistik modernnya. Berikutnya, komponen dari aspek isi adalah isi atau arti. Benda maupun tak benda, hasil karya seni yang diciptakan manusia selalu memiliki isi atau arti yang ingin disampaikan. Terkadang kita menemukan sebuah tulisan, entah itu di tempat wisata, di tempat umum, atau mungkin di ruang makan kita. Kita tempelkan sebuah gambar dengan tulisan awali semuanya dengan bismillah agar semuanya jadi berkah. Tentunya ini bukan hanya sebuah penghias atau karya seni saja, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan oleh seniman atau pembuat karya seni tadi. Bagaimana Pak dengan masjid? Bagaimana Pak dengan tulisan bismillah? Bagaimana Pak dengan rumah panggung terbuat dari kayu? Bagaimana Pak dengan gambar yang disiapkan sebelum kita membuat sebuah bangunan? Tentu semuanya ada arti atau maksud yang ingin disampaikan dari seniman atau pembuat karya seni tadi. Berikutnya aspek seni yang ketiga atau C, aspek estetika. Didasarkan pada pemahaman bahwa penglihatan manusia dalam memahami objek seni sebagai sebuah karya yang memiliki wujud estetik. Tidak mungkin seorang karya seni atau pembuat karya seni menciptakan sebuah karya tanpa memperhatikan unsur estetikanya, keindahannya. Ini adalah sebuah foto yang diambil atau lukisan lah ya. Tentu memperhatikan bagaimana pengambilan sudut gambar ini sehingga menampilkan nampak sekali di dalamnya nilai-nilai estetika atau keindahannya. Bagaimana ada rumah yang di sekitarnya ada rimbunan pohon, juga mungkin bukit di sana, yang di depannya ada danau. Tentu seniman atau pencipta karya seni sudah atau sangat memperhatikan sekali nilai-nilai estetikanya. Berikutnya ada rumah ibadah yang dibangun dengan sedemikian rupa yang berada di tengah-tengah danau, dan di sekitar danau ditanami dengan bunga-bunga. Tentu nilai estetika tidak mungkin tidak diperhatikan oleh mereka si pencipta seni tersebut. Juga ada pantai yang airnya biru, kemudian pasirnya yang berwarna pink, juga di sekitarnya ada bukit yang curam. Tentu aspek estetika sangat diperhatikan. Nah, ini yang terakhir, wanita berhijab. Tentu unsur estetika dari gambar ini sangat diperhatikan juga. Tetapi yakinlah ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Makanya di situ disimbolkan wanita yang cantik dan berhijab. Berikutnya, aspek dari seni yang keempat atau D, aspek nilai. Menurut R.S. Titus, sebuah karya seni memenuhi 3 nilai, yaitu nilai pakai atau nilai jual, bisa disebut juga dengan nilai ekonomi. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai kisah, ada nilai religi atau sejarah, dan yang terakhir adalah nilai formal, nilai desain atau keindahan yang secara fisik melekat. Nah ini berarti nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai pakai, nilai jual atau nilai ekonomi. Dengan busana muslim yang terbuat dari kain batik, yang kita tahu adalah karya batik ini merupakan ciri khas karya dari bumi pertiwi Indonesia. Tentunya bukan hanya sebuah karya yang
tidak bisa mendatangkan nilai jual ataupun nilai ekonomi. Jauh dari itu, di samping sebagai identitas kita sebagai orang Indonesia, juga karya ini bisa mendatangkan nilai jual. Dan ini juga, kalau mungkin kita biasa memakai sandal jepit yang sering kita temui, tetapi batik juga bisa diciptakan atau diaplikasikan sebagai desain sandal jepit dengan tujuan bisa mendatangkan nilai jual atau nilai ekonomi. Berikutnya, nilai yang kedua adalah nilai sejarah. Ya, sejarah atau religi. Kita tahu baju sorjan adalah kostum adat orang Jawa pada waktu itu. Tentu ini akan memiliki nilai sejarah tersendiri, khususnya bagi orang-orang Jawa, tapi umumnya kita sebagai orang Indonesia, dan ini merupakan sebuah kekayaan bagi kita semua yang patut kita lestarikan dan kita banggakan tentunya. Yang terakhir adalah nilai formal. Jadi ada keunikan yang khas yang melekat pada sebuah karya seni kereta yang ditarik dengan tenaga kuda. Walaupun mungkin kalau sekarang modern bisa ditarik dengan menggunakan diesel atau tenaga lainnya. Cuman keunikan yang dimiliki oleh kereta tenaga kuda ini merupakan keunikan yang sangat melekat.